Tema kajian kita pagi hari ini pengkhianatan Syiah sepanjang sejarah Islam. Saya sengaja memilih tema ini. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya, kenapa tema ini yang diangkat? Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin tanggal 10 Muharram yang kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa Asyura. Asyura itu sendiri berarti 10 Muharram. Namun orang-orang Syiah justru melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mereka meratap, mereka memukul-mukul badan mereka, menangis, meraung-raung, bahkan tidak sedikit yang melukai tubuh dengan senjata tajam dengan alasan mereka berduka atas wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Benar bahwa Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat tanggal 10 Muharram yang kemudian disebut Asyura. Tanggal 10 itu Asyura, tanggal 9 Tasu'ah. Nah, namun perbuatan mereka merobek-robek baju, mukul-mukul badan ini jelas perbuatan yang tidak pernah diajarkan bahkan oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sendiri. Nah, memang membahas tentang Syiah ini butuh waktu cukup panjang. Tidak cukup satu kajian, apalagi 1 jam, terlambat 4 jam. Saya tadi sudah takut terlambat. Ternyata masih tetap paling dahulu. Saya sudah takut terlambat, ternyata paling dulu. Singkatnya bahwa Syiah adalah sekte menyimpang dalam Islam. Sesat. Semua Syiah hari ini sesat. Tidak ada Syiah yang baik. Kalau ada orang yang mengatakan ada Syiah yang baik, tolong tunjukkan di mana orangnya. Kalau dulu iya, sekarang tidak ada. Syiah itu makna secara bahasa kelompok. Syiah disebut Syiah dulu karena adanya perselisihan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mereka yang mendukung Ali bin Abi Thalib biasa disebut Syi'atu Ali, kelompoknya Ali. Nah, itu awal nama penamaan Syiah. Orang yang mendukung Ali disebut Syiah, Syi'atu Ali. Namun kemudian muncullah kelompok-kelompok ekstrim dalam kelompok Syiah sendiri, sehingga ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lah yang paling berhak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Lalu muncul lagi orang yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Tidak mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah khalifah. Bahkan kemudian terakhir muncul orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Maka sejak munculnya kelompok dalam Syiah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sejak itu Syiah disebut Rafidhah. Mereka yang menolak Abu Bakar dan Umar. Maka muncul Syiah yang sesat, muncul Syiah yang tidak sesat. Sampai dengan akhirnya hari ini hampir semua Syiah adalah Rafidhah. Kalau mungkin ada waktu kita akan kaji secara lebih mendetail. Bukan hanya satu kajian, dibutuhkan mungkin 2 atau 3 kajian, itu pun belum lengkap. Karena mengkaji tentang satu kelompok sesat ini nggak cukup dengan satu kajian saja. Nah, secara singkatnya, maka sejak munculnya Abdullah bin Sabah dengan mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah dan Abu Bakar setelah Umar itu tidak berhak menjadi khalifah, mereka merebut haknya Ali. Sejak itu muncullah Syiah yang sesat. Nah, namun ada beberapa sahabat yang hanya mendukung
Ali tidak mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu tidak berhak. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, Syiah yang ada hari ini sebagian besar adalah Rafidhah. Rafidhah adalah Syiah yang menolak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Bahkan mereka mengkafirkannya. Nah, secara singkat karena yang kita bahas adalah pengkhianatannya, bukan kesesatannya, ya, maka akan saya sebutkan beberapa secara singkat. Kesesatan dan kekufuran Syiah. Saya katakan kekufuran, bukan cuma sesat saja, kufur. Ini rukun Islam dan rukun iman mereka berbeda. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau ada orang sholat, zakat, puasa, haji tapi tidak mau syahadat, Muslim bukan? Bukan, sepakat. Dia sudah bayar zakat, dia sudah sholat tapi tidak mau bersyahadat, tidak mau mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Membantu Nabi seperti Abu Thalib, ya, mendukung Nabi tapi tidak mau bersyahadat, maka dia bukan Muslim. Yang kedua, merubah Al-Quran. Ya. Syiah ini menyatakan, ya, saya berani membuktikan, bahkan saya berani mengatakan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadisnya Syiah. Ya. Saya pernah membedah buku tentang kesesatan Syiah di Solo, seorang tokoh yang dikenal, ya, luas, yang santer dikatakan Syiah. Saya sampaikan beberapa penilaian saya, bahwa memang Syiah ini punya keyakinan taqiyah, menyembunyikan keyakinan sehingga sulit untuk mendeteksi. Nah, namun apa yang saya sampaikan ini tidak berdasarkan omongan-omongan orang, tapi berdasarkan kitab mereka. Ya. Satu kitab saja cukup, yaitu Ushulul Kafi, kitab hadis terbesar mereka, karangan Abu Ja'far Al-Qulaini. Mereka merubah Al-Quran. Dalam keyakinan mereka, Al-Quran jumlahnya 3 kali lipat Al-Quran kita. Nah, Al-Quran yang ada hari ini memang sama dengan Al-Quran kita, namun mereka meyakini bahwa imam yang ke-12, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari, itu membawa mushaf yang disebut Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah adalah wahyu yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum dibawa oleh Imam Mahdinya mereka, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang keempat, mereka meyakini imam mereka maksum. Ya, ada 12 imam yang dianggap tidak melakukan kesalahan dan dosa dan mengetahui yang gaib. Yang kelima ini, mereka mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW, terutama Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah binti Umar bin Khattab. 2 wanita ini dikafirkan oleh Syiah. Ya, bahkan mereka melaknat kedua wanita ini dengan doa Sunamai Quraisy, doa 2 berhala Quraisy. Doa ini dibaca hari ini di Iran dan di Irak. Di Irak ketika Saddam Hussein menjadi presiden, semua masjid Syiah dilarang membaca doa Sonamai Quraisy. Sonamai Quraisy itu 2 berhala Quraisy yang dimaksudlah Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika Saddam Hussein digulingkan oleh Amerika, sampai hari ini doa Sonamai Quraisy banyak dibaca di Irak. Ya. Silakan nanti di Google doa Sonamai Quraisy. Isinya Allahumma al'an Sonamai Quraisy wabnataihima wa jibtaihima wa taghutaihima. Ya Allah, timpakanlah olehmu laknat kepada 2 berhala Quraisy. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. 2 anak mereka, maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar itu istri Nabi. Hafsah binti Umar itu istri Nabi. Ya. Siapa saja yang membaca doa ini kafir. Ya. Siapa saja yang membaca doa Sonamai Quraisy murtad karena melaknat Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Hafsah. Ya. Nah, mereka menganggap membaca doa Sonamai Quraisy itu seperti pahalanya seperti perang Badar. Ikut perang Badar. Nah,
Saya bisa membuktikan dengan hadis-hadis versi Syiah. Ya. Cuman waktu yang nggak cukup. Ya. 6, mereka mengingkari hadis-hadis Rasulullah. Syiah tidak mengakui hadis-hadis kecuali yang diriwayatkan oleh ahli bait. Imam yang 12. Ya. Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, ya. Kemudian Ali bin Husain bin Ali, ya. Atau Ali Husain al-Abidin, kemudian Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Sadiq, dan seterusnya. Musa al-Kadim, sampai Muhammad bin Hasan al-Askari. 12 imam ini hanya mereka yang berhak meriwayatkan hadis. Tidak ada satupun sahabat. Nah, mereka menolak hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad. Semua hadis yang kita pakai ditolak. Mereka hanya menggunakan kitab Ushulul Kafi, Al-Istibsyar, Man la Yahdurul Faqih. Ya. Ada 4 buku karangan hadis karangan mereka. Ya, karangan Abu Ja'far Al-Qulaini, Abu Ja'far At-Tusi, dan satu lagi saya lupa. Mereka punya 3 ulama hadis yang disebut sebagai orang yang paling thiqatul Islam, orang yang paling terpercaya dalam Islam, namanya Abu Ja'far Al-Qulaini. Nah, semua yang saya sebutkan ini berdasarkan hadis-hadis dalam kitab Al-Kafi fil Usul, Al-Kafi fil Furu', karangan Abu Ja'far Al-Qulaini. Ya. Jadi wallahi saya tidak berbohong atas itu. Ya. Supaya kalau ada yang dengar ini ngarang-ngarang, enggak. Saya berani untuk berdebat dengan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Mereka menolak semua hadis yang kita yakini kesahihannya. Ya. Mereka hanya menerima hadis dari imam mereka, yang kemudian mereka bikin hadis-hadis palsu. Ya. Membantu orang-orang kafir melawan Islam. Nah, ini yang kita bahas pagi hari ini. Ya. Yang ke-8, mereka terjerumus dalam syirik akbar yang sangat banyak. Ya. Ini rukun Islam dan rukun iman versi Syiah. Disebutkan dalam Ushulul Kafi juz 2 halaman 18. Ya. Ada orang Solo ulama mengatakan sudah baca Al-Kafi lengkap, tapi tidak berani mengatakan Syiah sesat. Ya. Sudah mengatakan bahwa saya sudah baca Al-Kafi lengkap. Nah, ini di Al-Kafi halaman 18 juz 2. Rukun Islamnya Syiah, salat, zakat, puasa, haji, al-wilayah. Tidak ada syahadat. Ya. Apa itu al-wilayah? Al-wilayah adalah keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya yang 12 imam itu adalah mereka yang berhak menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Mereka menyebutnya imam, bukan khalifah. Ya. Jadi selain mereka tidak ada yang berhak menjadi khalifah. Maka mereka meyakini Abu Bakar itu tidak berhak menjadi khalifah, Umar tidak berhak menjadi khalifah, Utsman tidak berhak menjadi khalifah. Mereka merebut haknya Ali sebagai khalifah. Siapa saja yang tidak meyakini ini, maka ia kafir. Ya. Sama seperti kita meyakini siapa yang tidak meyakini syahadat sebagai rukun Islam, maka ia kafir. Ya. Jadi kalau dikatakan kenapa kita mengkafirkan Syiah Rafidhah? Ya karena rukun Islamnya beda. Itu saja. Saya sudah pernah diundang seminar tentang Syiah di UNES. Kebetulan sebagai pembicaranya saya, Rektor UNES, dan satu lagi Muhsin Jamil namanya. Dr. Muhsin Jamil itu mengaku bukan Syiah. Dia pemerhati Syiah. Tetapi nampaknya agak condong-condong ke Syiah. Nah, sebelum mulai saya sampaikan, apakah kalau ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi tidak bersyahadat, apakah dia muslim? Bukan. Mantap. Yakin? Nah, sudah. Selesai saya tema. Nah, saya sebutkan hadis ini. Ternyata jawabannya waktu itu, Muhsin Jamil mengatakan, tidak semua hadis dalam Ushulul Kafi itu sahih. Jadi, apa yang saya sebutkan memang benar, tapi itu tidak sahih.
Karena saya masih belum belajar banyak tentang Syiah, saya tidak bisa jawab. Ternyata setelah saya buka-buka, semua hadis dalam usul kafi menurut Syiah siapapun adalah sahih. Ya, saya bisa buktikan ucapan itu dalam pembukaan usulul kafi disebutkan semua hadis dalam usulul kafi derajatnya sahih menurut Syiah. Kalau menurut kita palsu ya. Menurut kita palsu, tapi menurut mereka sahih. Jadi menurut mereka rukun iman seperti ini. Rukun Islam seperti ini. Ya. Nah, jadi banyak cara untuk membuat kita tidak paham tentang Syiah dengan pengkaburan-pengkaburan. Oleh karena itu, ya, saya memang mengkhususkan waktu cukup banyak untuk mempelajari tentang Syiah ini. Ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak keberatan, saya bersedia membahas mungkin dalam 2-3 kajian supaya kita kupas tuntas siapa tokoh Syiah di Indonesia. Ya. Ada orang yang 20 tahun jadi pembantunya tokoh Syiah di Indonesia tapi tidak pernah orang mengatakan dia Syiah, itu ada. Ada orang yang disebut sebagai ulama, profesor doktor. Kok bisa profesor doktor Syiah? Jawabannya, karena dia Syiah maka dia jadi profesor doktor. Ya, kenapa? Ya, tokoh-tokoh sesat itu memang dibikin supaya namanya melambung, kasih gelar-gelar supaya orang yang tidak tahu kagum gitu. Coba dilihat dalam surat Munafikun. Ya. Ya. Kalau kalian lihat, kalian dengarkan ucapan mereka, kalian terpukau. Kalian lihat gelar mereka, kalian terpukau. Gitu. Jadi kalau ditanya, kok muka ada profesor doktor Syiah? Justru karena dia Syiah, maka cepat jadi profesor doktor. Nah, disponsori, digratisi, di beasiswa, dikasih gaji besar. Ya, itu. Masa profesor doktor kok sesat? Justru karena sesat, maka dia cepat jadi profesor doktor. Dibalik gitu ya. Contohnya, Siti Musdah Mulia. Itu dosen pasca sarjana UIN, Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa menikah tidak harus beda jenis. Boleh sesama jenis. Ya, itu ada dalam jurnal perempuan. Ya. Dan buku majalah tabligh Muhammadiyah pernah memuatnya. Itu profesor doktor mendapatkan penghargaan Courage Award, ya, keberanian, piagam keberanian dari siapa? Condoleezza Rice, the Secretary of Menteri Luar Negerinya Amerika. Siapa yang mendapatkan penghargaan itu? Dari Indonesia namanya Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dari Amerika namanya Profesor Dr. Barusan ingat, Aminah Wadud. Siapakah Aminah Wadud? Aminah Wadud adalah wanita pertama yang memimpin sholat Jumat dan khutbah Jumat. Sholat Jumatnya di gereja, jamaahnya laki-laki perempuan jejer. Nah, yang dapat penghargaan yang gitu-gitu itu. Dapat sponsor, ya. Disekolahkan tinggi, supaya umat Islam terpukau. Nah, silakan dibuka, Aminah Wadud namanya. Aminah Wadud. Nah, Ustadz itu kudu ngerti warna-warna. Aminah Wadud itu wanita Amerika, profesor doktor gelarnya, ya. Dia khutbah Jumat. Ya. Makmumnya laki-laki perempuan, jejer. Yang perempuan nggak pakai mukena, pakai jin gitu. Nah, itu dapat penghargaan Courage Award, ya, piagam keberanian. Nah, karena, kemudian ada lagi Irsyad Manji namanya. Irsyad Manji ini wanita, disebut mujaddid, pembaharu. Kenapa? Dia mengatakan bahwa lesbian itu boleh. Ternyata Irsyad Manji, tokoh lesbian, pernah diundang ke Indonesia. Ya, Irsyad Manji. Ya, Nurholis Majid, profesor doktor, itu mengatakan bahwa, ya, Ahlul Kitab itu bukan hanya Yahudi Nasrani, Buddha juga Ahlul Kitab. Nah, mereka semua agama itu sama.
Akhirnya ketika anaknya namanya saya lupa itu, anaknya Nurholis Majid nikah sama orang Yahudi, nggak diakui oleh Nurholis. Padahal kata Nurholis semua agama sama. Nah, silakan bisa, ini semua ada di media massa ya. Nah, ini. Jadi kalau ada pertanyaan, masa profesor doktor sesat? Karena sesat dia jadi profesor doktor. Nah, dapat sponsor cepet ya. Coba lihat yang kemarin mengatakan Islam bertentangan dengan Pancasila, profesor doktor. Jadi ketua apa itu? Yang Pancasila apa? Itu PP apa itu? Ya. Rukun iman Syiah. Rukun imannya beda juga. Kalau kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar, mereka tidak. Entah dari mana dasarnya. Ya, ini rukun imannya Syiah. Maka apakah orang yang mengaku Islam tapi rukun Islamnya berbeda dengan yang ditentukan oleh Rasulullah masih disebut Muslim? Nah ini. Jadi alasannya kenapa kemudian dikatakan Syiah Rafidhah bukan Islam, karena memang mereka telah keluar dari Islam. Yang mengatakan itu bukan saya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, Imam Ibnu Hazm mengatakan demikian, Imam Bukhari juga mengatakan demikian. Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Supaya jangan salah ya, Syiah Rafidhah. Karena ada Syiah yang tidak sesat, namanya Syiah tidak terlalu sesat, ya, namanya Syiah Zaidiyah. Namun hari ini sudah nggak ada, orangnya sudah nggak ada, ya, sudah habis, nggak ada lagi. Ya. Ini 12 imam Syiah. Mereka orang-orang bersoleh, tapi mereka dikultuskan orang Syiah seakan-akan mereka adalah imam mereka. Ya. Ali bin Abi Thalib biasa disebut Al-Murtada. Hasan bin Ali disebut Al-Mujtaba. Ada sekolah dulu di Solo namanya Insan Cendekia Al-Mujtaba. Pernah dengar? Nah, Al-Mujtaba itu nama lain dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Al-Mujtaba. Al-Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin bin Husain, Muhammad bin Ali bin Husain atau Muhammad Al-Baqir, ya. Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari atau disebut Imam Mahdi. Nah, Muhammad bin Hasan Al-Askari ini sebagian sejarah mengatakan meninggal waktu masih belum dewasa. Namun orang-orang Syiah mengatakan ghaib, menyublim. Buh hilang nanti. Ya, di gua. Nanti akan turun menjelang hari kiamat membawa mushaf Fatimah. Jadi sampai hari ini mushaf Fatimah belum ada karena masih dibawa oleh Imam Mahdinya versi Syiah, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi kalau orang mengatakan di Iran tidak ada Quran selain Quran seperti kita, betul. Tidak ada Al-Quran yang namanya mushaf Fatimah di Iran. Ya. Karena keyakinan mereka mushaf Fatimah itu pernah ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada para sahabat, tapi para sahabat menolak sehingga oleh Ali dikatakan tidak akan pernah lagi kalian lihat mushaf ini. Lalu kemudian diserahkan kepada imam mereka, lalu terakhir Imam Mahdi mereka tidak mau menampakkannya. Itu, ya. Selanjutnya, kita tidak masuk kepada poin ini, itu sekilas tentang kesesatan Syiah. Pengkhianatan Syiah sepanjang sejarah Islam. Syiah sendiri dalam sejarah tercatat sebagai pengkhianat dalam tubuh Islam. Mereka lah yang menyebabkan Palestina direbut pasukan salib pada perang salib pertama dan kedua, yaitu Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah di Mesir yang didirikan oleh
Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Daulah Fatimiyah sendiri hampir 150 tahun berkuasa di Mesir. Al-Azhar itu pernah menjadi pusat Syiah terbesar di dunia di masa Daulah Fatimiyah. Nah, mereka juga berkhianat menyebabkan khilafah Baghdad, khilafah Abbasiyah di masa Al-Mu'tasim Billah hancur, kalah ketika diserang oleh Mongol. Ya, karena ada dua orang Syiah yang berkhianat. Ya. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, ini hanya saya singkat karena saking banyaknya pengkhianatan Syiah. Saya hanya ambil yang besar-besar saja. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dengan membunuh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa saya sebutkan Abu Lu'lu'? Padahal di masa Abu Lu'lu' ini belum ada Syiah. Karena bagi Syiah, Abu Lu'lu' adalah pahlawan. Bagi Syiah, Abu Lu'lu' adalah sahabat yang mulia. Dalam sebuah rilisnya, Yasir Habib, seorang tokoh Syiah dari London, mengatakan Abu Lu'lu' adalah sahabat yang mulia. Ya. Maka Abu Lu'lu' adalah idolanya Syiah. Sementara dalam Al-Kafi mereka mengatakan semua sahabat telah murtad kecuali 7 orang. Ya. Hamzah, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Ja'far bin Ali, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan, Al-Husain, ya. Selainnya murtad. Saya bisa tunjukkan hadisnya. Ya. Hadis versi Syiah tentu ya. Jadi saya sama sekali dalam kajian ini tidak menukil hadis versi Ahlu Sunnah, tapi semua versi Syiah. Ya. Mereka mengkafirkan Umar bin Khattab. Dan siapakah yang mengkafirkan Umar bin Khattab? Yang orangnya kita pernah lihat, namanya Khomeini. Khomeini dalam wasiat Khomeini, wasaya Khomeini mengatakan Umar bin Khattab itu ya ketika Nabi wafat dia menunjukkan kekafirannya di telinga Nabi sehingga mempercepat wafatnya Nabi. Itu Khomeini. Silakan dibuka dalam wasaya Khomeini. Dalam Kashful Asrar, saya punya kitabnya, Kashful Asrar karangan Khomeini. Khomeini mengatakan kami bangga, kami orang Syiah bangga karena kami memiliki Mushaf Fatimah. Ya. Jadi mereka meyakini Mushaf Fatimah yaitu wahyu yang diturunkan kepada Sayyidatina Fatimah. Nah, Khomeini. Nah, Khomeini sudah mati, diganti Ali Khamenei. Ali Khamenei itu penggantinya Khomeini hari ini. Nggak hafal nggak apa-apa, nggak penting ini. Ya. Saya aja yang ngapalin. Ya. Tapi perlu diketahui supaya nanti kalau ada orang-orang Syiah itu. Ya, karena pertumbuhan Syiah itu sudah muncul ketika saya masih kecil waktu itu. Saya dapat dari kakak sepupu saya mengatakan biyen simbah nate ngendika kae nang kono kae ana wong sing amalane meh padha awak dhewe. Karena mbah saya itu mursyid thariqah. Mursyid thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya tahlilan ya padha, tapi kae dudu golongane awak dhewe. Ternyata di daerah Pakis, daerah apa itu namanya, lurahnya termasuk orang Syiah. Ya, di daerah dekat Ngablak sana. Hampir satu kampung di situ, satu desa itu banyak Syiahnya. Ya. Monggo silakan dilihat. Itu sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kalau hari ini mereka berkembang ya memang karena kita sendiri ya sibuk dengan konflik internal kita, NU Muhammadiyah, rukun-rukun, sehingga ya bukan NU-nya, Muhammadiyahnya, pengikutnya ya. Nah itu, karena kita ribut, baik akhirnya orang-orang yang memanfaatkan itu. Ya. Maka ini kaum Syiah menjulukinya dengan Baba Syuja'uddin, sang pembela agama yang gagah berani. Kuburannya di Iran dikunjungi dan dihormati oleh kaum Syiah. Di Irak, maaf saya salah. Bahkan para ulama Syiah berdoa, ya Allah kumpulkan kami di akhirat kelak bersama Abu Lu'lu'ah.
Mereka bersumpah, kalau di surga ada Umar bin Khattab, kami akan pindah ke neraka. Gitu. Saking bencinya sama Umar bin Khattab. Ya. Gitu. Saking bencinya sama Umar bin Khattab. Ya. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, itu menyelipkan pesan kepada umat Islam Indonesia, kowe wong ahlu sunnah, dudu wong Syiah. Mula setiap traweh disebutkan Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gitu ya. Allah itu. Orang-orang ini mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagai khalifah. Kami orang ahlu sunnah, bukan orang Syiah. Itu awalnya. Kenapa kok di Indonesia traweh ada disebutkan 4 khalifah? Karena dalam muqaddimah NU, muqaddimahnya NU itu disebutkan di situ oleh Hadratus Syekh bahwa Syiah itu sesat. Ya, kalau ada orang yang memaki-maki sahabat, mencaci sahabat, ketahuilah bahwa mereka itu sesat. Ya. Mudah-mudahan pada kajian yang akan datang saya disebutkan. Jadi NU Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang jelas-jelas menentang Syiah. Itu ada dalam Qanun Asasi. Apa Qanun Asasi? Qanun Asasi itu ADART. Nah, mungkin bulan depan saya sebutkan. ADART NU itu menolak segala macam yang berbau Syiah. Baunya pun ditolak. Nah, maka kemudian Hadratus Syekh mengajarkan setiap 4 rakaat baca Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memang cara-cara ulama dahulu itu pakai sanepo. Apa sanepo? Bahasa diperhalus. Londo itu nggak tahu bahwa setiap subuh kita diajak jihad. Coba tarahim itu. Ya Arhamar Rahimin, apa? Sebelum adzan itu kan ada ya Imamal Mujahidin. Ya Imamal Mujahidin. Nah, kenapa enggak ya Rasulullah? Baru ya Rasulullah. Jadi pimpinan kita itu Rasulullah, pimpinan mujahidin ini Rasulullah, Kanjeng Nabi. Begitu adzan subuh mau datang ditutup dengan wa kafallahul mu'mininal qital. Coba perhatikan Masjid Muqarrabin Gerabak. Ya, setelah tarhiman, setelah itu mau adzan itu dibaca wa kafallahul mu'minal qital, dan cukuplah Allah sebagai penolong kaum mukminin dalam berjihad. Itu zaman londo. Ben ra konangan londo, wong londo ra iso cara Arab. Ning wong Islam ya ora mudeng sampe. Jadi di setiap subuh dijelaskan wis cukup Allah untuk menolong kita berjihad melawan Belanda. Wa kafallahul mu'mininal qital. Pimpinannya siapa? Imamal Mujahidin, Kanjeng Nabi Muhammad. Loh. Tapi diselipkan dengan seperti itu. Itu yang dilakukan di Aceh dengan hikayat perang Sabil. Ya, perlawanan secara tersembunyi begitu. Nah, jadi sesungguhnya banyak hal yang mungkin dulu kita tidak pahami, oh ternyata mereka punya hikmah-hikmah tersendiri. Maka kita husnudzon kepada saudara-saudara kita, bahwa mereka juga insya Allah kalau mau memahami apa yang dimaksudkan oleh para pendiri mereka, para pendahulu mereka insya Allah menjadi orang-orang yang benar. Kenapa kok Abu Lu'lu' saya katakan sebagai pengkhianat pertama? Ya, ini saya terangkan. Suatu hari Umar bin Khattab lewat. Ya. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari sahabat Qudamah bin Maz'un, dari Utsman bin Maz'un, saudaranya, bahwasanya Utsman berkata kepada Umar bin Khattab, wahai pintu penutup fitnah akhir zaman. Maka Umar pun bertanya tentang hal tersebut. Lalu Utsman bin Maz'un menjawab, saat kami duduk bersama Rasulullah SAW, engkau lewat di depan kami.
Maka beliau pun berkata, orang ini adalah pintu penutup fitnah akhir zaman. Selama orang ini masih hidup, maka akan senantiasa ada pintu yang tertutup dengan kuat yang membatasi antara kita dengan fitnah akhir zaman. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya, orang ini Umar bin Khattab adalah gerbangnya, ya, gerbang penutup fitnah akhir zaman. Selama dia masih hidup, tidak akan datang fitnah akhir zaman. Nah, dalam hadis yang lain beliau mengatakan, tapi gembok ini akan dihancurkan. Nah, jadi Nabi sudah memprediksi berdasarkan wahyu bahwa Umar penutup fitnah akhir zaman itu akan dibunuh, dan ternyata pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'. Nah, Abu Lu'lu' al-Fairuz Abu Lu'lu' ini justru oleh orang-orang Syiah diagungkan sebagai pahlawan, sementara Umar dikatakan sebagai pengkhianat Islam. Ya. Maka jelas bahwa Abu Lu'lu' adalah tokoh, ya, pujaan orang-orang Syiah. Ya. Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan, kami pun ingin bertanya tentang hal ini. Maka kami merintahkan Masruq untuk bertanya, siapakah pintu itu? Lalu dijawab Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab adalah pintu penghalang datangnya fitnah akhir zaman. Ternyata Umar bin Khattab dibunuh oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah. Siapakah Fairuz Abu Lu'lu'ah? Fairuz Abu Lu'lu'ah adalah seorang tawanan perang. Dia tentara Persia. Kita tahu bapak-bapak yang suka nonton film action, ada 300 Spartan. Silakan yang belum pernah nonton. Yang enggak usah. Ya. 300 Spartan itu perang antara Yunani melawan Persia. Berapa tentara Persia? 1 juta. 1 juta tentara Persia itu. Ya. Dalam surat Ar-Rum disebutkan Ghuribatir Rum, Romawi dikalahkan oleh Persia. Karena memang waktu itu superpower ya Romawi atau Persia. Mereka menguasai sepertiga dunia. Nah, Kisra itu kaisar. Kisranya Persia terakhir namanya Yazdazid itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah. Ya. Kisra Yazdazid ini yang merobek-robek suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikirimkan oleh Rib'i bin Amir. Nah, Rib'i bin Amir lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suratmu telah aku sampaikan, tapi ia dirobek-robek. Rasulullah bersumpah, demi Allah, Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek-robek suratku. Al-Quran menyebutkan, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sahabibun fi bid'i sinin. Nah, Allah menjanjikan, ya, Romawi dikalahkan oleh Persia. Namun setelah mereka dikalahkan, mereka akan mengalahkan kembali fi bid'i sinin dalam beberapa tahun. Nah, bid'un dalam bahasa Arab itu 1 sampai 9. Tidak lebih dari 9 tahun lagi Persia akan dikalahkan. Itu janji Al-Quran. Ya. Jadi nggak lama setelah Nabi wafat, diwujudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikirimlah pasukan, akhirnya kalah. Ya. Kalah Persia, hancur lebur. Nah, salah satu pasukannya, tentaranya Abu Lu'lu' yang namanya Fairuz, dijadikan sebagai budaknya Mughirah, salah seorang sahabat. Nah, ternyata dia masih menyimpan dendam atas kekalahan Persia itu, karena selama ratusan tahun menjadi superpower. Ya. Bahkan istri Al-Husain bin Ali itu putri dari Yazdazid, namanya Shahrazad. Kalau bahasa Inggrisnya Shahrazad namanya. Kalau ada namanya Shahrazad, nah, itu nama putri dari Yazdazid yang diperistri oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib setelah masa Islam. Nah, jadi makanya Husain bin Ali lebih dicintai oleh orang Syiah dibandingkan Hasan bin Ali, karena putri dari Kisra Persia itu diambil istri oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gitu.
sikap Syiah terhadap Abu Lu'lu' dan Umar bin Khattab. Ini nampaknya cukup satu saja, yang lainnya nggak selesai. Syiah menyebut Abu Lu'lu' dengan gelar Baba Sujauddin, sang pembela ad-din, pembela agama. Sedangkan kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka sematkan gelar Sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Silakan Bapak Ibu coba buka di YouTube atau Google Sonamai Quraisy, pasti ketemu doanya. Allahumma al'an Sonamai Quraisy, wajib taihima wa ta'u taihima. Ya. Itu. Ya Allah, timpakanlah olehmu laknat kepada dua berhala Quraisy, dua anak perempuannya, dua tauhidnya, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar serta dua putrinya, Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Ini bagaimana sikap mereka terhadap pembunuh dan yang terbunuh. Sementara kaum muslimin meyakini Umar adalah pahlawan Islam. Mereka mengatakan Umar adalah pengkhianat Islam dan pembunuhnya adalah sang pemberani, mati syahid. Jadi Abu Lu'lu' itu mati syahid. Ya. Umar mati sangit gitu. Ini Biharul Anwar. Biharul Anwar itu salah satu kitab yang sangat diyakini mereka kesahihannya, menyebutkan ya, dalam kitab Taqribul Ma'arif karangan Abu Salah Al-Halabi dari Ali Al-Khurasani, dari seorang hamba sahayanya Ali Zainal Abidin, dia berkata, suatu hari aku menemani Ali bin Husain atau Ali Zainal Abidin. Ini hadis palsu, tapi diyakini oleh Syiah sebagai hadis yang sahih. Ya. Semua hadis yang saya sebutkan ini palsu, tapi oleh orang Syiah diyakini sebagai hadis sahih. Ya. Karena kalau nggak palsu nggak bisa mereka bikin, ya. Nggak bisa. Nggak ada satupun hadis Sahih Bukhari yang mengkafirkan Umar dan Abu Bakar. Nah, suatu hari aku menemani Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain alaihissalam. Mereka tidak menyebut radhiyallahu anhu alaihissalam karena derajatnya lebih tinggi daripada Nabi. Pada beberapa khalwatnya, lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai hak atasmu. Tidakkah engkau memberitahukan kepadaku tentang dua orang ini, Abu Bakar dan Umar? Maka beliau menjawab, huma kafirani wa kafirun man yuhibbuhuma. Mereka berdua kafir dan orang yang mencintai mereka pun kafir. Ya. Ini dikutip oleh Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam Biharul Anwar. Nah, Biharul Anwar sendiri merupakan kitab pedomannya orang Syiah. Ya. Saya masih punya banyak hadis yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dalam Al-Kafi juga. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini gerbang kuburannya Abu Lu'lu'. Di tengah itu yang biru saya dekatkan ini, itu yang biru tulisannya Buq'ah Mutabarrikah Baba Sujauddin Abu Lu'lu' Fairuz. Tempat yang penuh limpahan berkah Baba Sujauddin Abu Lu'lu' Fairuz. Jadi pembunuhnya Umar itu disebutkan makamnya penuh berkah. Ini yang bisa baca tulisan Farsi, Buq'ah Mutabarrikah Baba Sujauddin Abu Lu'lu' Fairuz. Itu makamnya ada di Irak, Kufah kalau nggak salah. Ya. Pembunuh Umar ini disebut sebagai pembela agama, sementara Umarnya disebut ya sebagai berhala Quraisy. Hadrat Abu Lu'lu' salawatullah alaih. Coba. Salawatullah wassalam alaih. Ya. Hadrat Abu Lu'lu' salawatullah alaih. Sampai pakai salawatullah alaih. Ya. Yang mulia Abu Lu'lu', semoga salawat dan Allah dari Allah tercurah padanya. Jadi mereka meyakini Abu Lu'lu' sebagai pahlawan, sementara kita meyakini Abu Lu'lu' adalah pembunuh Umar bin Khattab. Nah, riwayat itu banyak sekali dalam kitab-kitab Syiah. Ini mereka berziarah ke makamnya Abu Lu'lu'. Nah, jadi pengkhianatan pertama Syiah adalah pembunuhan terhadap Umar bin Khattab yang dilakukan Abu Lu'lu', ya, cikal bakal Syiah. Kedua, pengkhianatan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini pendiri Syiah. Dia seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam.
Jadi Yahudi itu berkali-kali menusuk Islam dari dalam. Ya. Orang pertama yang menciptakan agama Syiah itu namanya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Ia adalah orang yang pertama kali mendirikan Syiah. Para ulama Syiah sebagaimana dikatakan oleh mantan tokoh Syiah Sayyid Husain Al-Musawi dalam bukunya Lillah Thumma Lit-Tarikh mengakui bahwa Abdullah bin Sabah adalah pendiri Syiah. Pengakuan ini ada dalam lebih dari 20 buku referensi Syiah. Abdullah bin Sabah adalah Yahudi yang berpura-pura masuk Islam dan menebarkan fitnah di kalangan masyarakat awam agar memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan pada tahun ke-34 Hijriah. Nah, akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Jadi, terbunuhnya Utsman bin Affan adalah karena dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok munafikin yang tidak rela selama 10 tahun memendam dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min ashabi 12 munafiqan." Di antara sahabatku ada 12 orang munafik. Nah, sisa munafik, gembong munafik yang belum mati ada 12. Dan mereka itu yang mengacaukan Madinah. Juga kelompoknya Abdullah bin Sabah. Ya. Sekitar 2000 ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan 14.000 orang mengepung Madinah selama sebulan. Mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Ya. Siapakah pembunuh Utsman bin Affan? Kelompoknya Abdullah bin Sabah. Nah, dalam keadaan seperti itu kemudian terjadi kekacauan di Madinah. Nah, ini kisahnya cukup panjang. Memang ada banyak kerancuan dalam sejarah yang kita tidak pahami, termasuk tentang perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Ini masih gelap. Banyak kaum muslimin yang tidak paham. Dan ternyata banyak pengaruh Syiah di situ. Kenapa Syiah mengkafirkan Aisyah? Karena Aisyah dianggap memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kisahnya tidak demikian. Saya punya versi sahihnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah mengajak berperang. Adapun nama pertempurannya Waqi'atul Jamal, perang unta, itu bukan karena Aisyah yang memimpin. Panjang kisahnya. Ya. Ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Aisyah sudah mau pulang ke Mekah, tidak mau ikut-ikut campur. Namun karena beliau satu-satunya perempuan, tidak ada yang menemani, beliau tidak berani untuk pulang sendirian. Itu kisahnya panjang. Jadi banyak sekali sejarah yang harus diluruskan. Namun waktunya tidak cukup. Langsung kita pada ketiga, pengkhianatan pengikut Syiah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali. Jadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib pun merupakan konspirasi Syiah, walaupun yang membunuh adalah Abdurrahman ibnu Muljim. Abdurrahman ibnu Muljim ini seorang Khawarij. Ya. Husain bin Ali itu juga dibunuh oleh orang Syiah. Ia terbunuh tanggal 10 Muharram. Nah, akhirnya orang Syiah meratapi terbunuhnya Husain bin Ali ini. Disebut dengan hari Asyura. Ya. Terbunuhnya di mana? Di Karbala, sebuah tempat di Irak. Ya. Karena sejarah memang tidak cukup dituturkan hanya dalam 1 jam. Gatot Kaca, semalam suntuk, Petruk jadi ratu semalam suntuk, masuk sirah Nabi kok cuma sejam, lah cukup. Kayak goro-goro tok. Banyak yang harus diluruskan. Nah, mudah-mudahan satu demi satu bisa kita bahas. Ya. Saya memang banyak fokus pada tarikh dan sirah, terutama yang banyak diselewengkan, karena memang tidak tahunya umat Islam tentang sejarah itu membuat umat Islam banyak sesatkan. Ya. Ketidaktahuan kita tentang sejarah
membuat kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Sekarang ini orang banyak mengagung-agungkan Soekarno dan tidak tahu siapa Buya Muhammad Nasir, tidak tahu siapa Buya Muhammad Rom, tidak tahu siapa itu Bapak Kasman Singodimedjo. Yang mereka tahu pahlawannya adalah Buya Bung Karno, ya. Buya Hamka, nggak ada yang kenal Buya Hamka. Ya. M. Nasir itu salah satu tokoh, ya, Perdana Menteri pertama Indonesia. Dialah yang menyatukan Indonesia kembali dengan mosi integral M. Nasir. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahu, tapi anak-anak kita mungkin nggak tahu siapa itu Prawira Negara, siapa namanya? Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara ini Presiden Republik Indonesia, Presiden darurat, pemerintahan darurat di Padang, ya. Ketika di Sumatera, di Sumatera Barat, ketika Soekarno dan Hatta ditahan oleh Belanda, Indonesia dinyatakan tidak ada pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera. Nah, jasa umat Islam terhadap Indonesia ini sangat-sangat besar. Nah, kita tidak berani membahas. Saya berani mengatakan bahwa syariat Islam adalah hal yang tercantum dalam konstitusi kita. Itu. Saya berani mengatakan, kalau tidak mungkin ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang Maha Esa hanya Allah. Dan Allah tidak menghendaki syariat lain selain syariat Allah. Karena kecerdasan para pemimpin kita. Ya. Maka kalau Pancasila ditafsirkan oleh orang nasionalis, akan versi nasionalis. Pancasila ditafsirkan oleh orang Kristen, akan versi Kristen. Maka tafsirkanlah Pancasila oleh orang Islam. Ya, sehingga dia diwarnai oleh Islam. Itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu lahir karena kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta diganti. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dicoret, lalu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Siapakah yang mengusulkan dicoret? Soekarno Hatta. Orang terakhir yang keberatan dengan pencoretan namanya Ki Bagus Hadikusumo. Siapa beliau? Ketua PP Muhammadiyah. Akhirnya Soekarno dan Hatta membujuk melalui Pak Kasman Singodimedjo. Pak Kasman diminta menemui Ki Bagus. Akhirnya Ki Bagus luluh. Lalu Ki Bagus mengatakan, boleh diganti, tapi saya yang nyusun kalimatnya. Maka muncullah ketuhanan yang Maha Esa. Itu Ki Bagus Hadikusumo yang mengusulkan. Apakah Ki Bagus Hadikusumo tidak pandai bersiasat? Ya, beliau orang terakhir yang tidak setuju Piagam Jakarta dihapus. Maka digantilah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam pembukaan disebutkan atas berkat rahmat Allah. Ya. Nah, orang Kristen udah bodoh, Allah kui. Nah. Atas berkat rahmat Allah. Jadi semua kata Tuhan dalam undang-undang, ya, PP dan peraturan-peraturan lain merujuk pada kata-kata Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan, ya, dan seterusnya. Itu ya. Dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu dan seterusnya itu kan kalimat-kalimat yang sebenarnya adalah kalimat proklamasi. Bukan proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Oh, harap proklamasi jam 10 kok jam 5 kayak ditulis. Ngisin-sin lagi. Paham sekarang ya? Tapi nggak pernah sejarah mengungkapnya. Mungkin no button, ya,
dunia suruh denger, diumumkan ke seluruh dunia, lenyake jam 5, jam 10 ke arep diwaca. Jurli rapat ngasih rapatut ini geopo. Rapatnya mulai awal Juni loh. 1 Juni Soekarno mengusulkan, ya. Sampai akhirnya 22 Juni diputuskan ini. Nah, dengan atas nama Ketlingsut, Hatta yang tidak membawa teks itu ke kebangsaan. Ini, maka saya katakan 2 orang ini memang tidak mau syariat Islam. Nah, maka anak cucunya pun sama, tidak mau syariat Islam. Nah, itu. Nih. Jadi orang yang tidak paham sejarah akan mudah dibohongi. Maka musuh dikatakan sebagai pahlawan, pahlawan dikatakan sebagai musuh. Nah, alhamdulillah sekarang mulai terbuka. Saya tidak mengatakan bahwa mereka musuh, tidak. Tapi mereka memusuhi syariat Islam. Nah, mereka memusuhi syariat Islam. Orang kafir itu musuh Allah bukan? Musuh Allah. Allah yang mengatakan musuh kok. Tapi bukan berarti kita musuhi. Kalau mereka tidak menyerang kita. Nah, orang munafik musuh Allah bukan? Musuh Allah. Nah, orang munafik adalah orang yang tidak suka syariat Islam. Gitu. Nah, maka ini jelas sekali. Dan sudah pernah saya bahas pada materi tentang munafik. Kembali kepada pengkhianatan Syiah. Kelima, ini dinasti Fatimiyah. Tadi disebutkan. Ditaklukkannya Palestina, Baitul Maqdis oleh pasukan salib pada perang salib pertama dan kedua itu bukan semata-mata karena usaha mereka, tapi ada pengkhianatan Syiah, yaitu Daulah Fatimiyah. Mereka membantu pasukan salib menaklukkan Siprus. Siprus dan Yunani itu ditaklukkan oleh pasukan salib direbut dari Bani Saljuk Turki. Siapa yang membantu? Yang membantu logistiknya adalah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah, kerajaan di Mesir. Maka oleh karena itu, ketika Salahuddin Al-Ayyubi akan menaklukkan Palestina, merebut Palestina di Perang Salib ketiga tahun 1091, ya, beliau atas perintah dari Nuruddin Mahmud Zanki, ya, membawa serta pamannya Asaduddin Syirkuh. Beliau tidak langsung menyerang Palestina. Jadi Salahuddin itu sebelum menyerang Palestina, beliau menaklukkan dulu Daulah Fatimiyah, penyokong utama salib. Jadi beliau ke Mesir dulu. Setelah Mesir yang dikuasai Daulah Fatimiyah Syiah itu ditaklukkan oleh Salahuddin, baru kemudian Salahuddin ke arah timur menyerang Palestina. Karena logistik dari pasukan salib itu yang menyediakan Daulah Fatimiyah. Itu. Ini sejarah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi selama menjadi panglima dan menterinya Daulah Fatimiyah, beliau melakukan aksi intelijen. Jadi beliau tidak awalnya beliau itu panglima perangnya Daulah Fatimiyah. Tapi beliau melakukan siasat. Sampai beliau kuat dan dipercaya, baru melakukan pemberontakan kepada Daulah Fatimiyah. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi Salahuddin sendiri, ya, menaklukkan Daulah Fatimiyah dulu. Nah, Daulah Fatimiyah memberikan jalan untuk masuknya pasukan salib dari Siprus, ya, di Laut Tengah. Ini ada 2 orang, Muhammad bin Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi ini. 2 orang inilah yang menyebabkan Baghdad ditaklukkan Mongol. Dia yang menyarankan kepada khalifah terakhir agar mengurangi jumlah tentara. Ternyata setelah berkurangnya jumlah tentara, dia sudah punya persekongkolan dengan Hulagu Khan. Akhirnya Hulagu Khan menaklukkan Baghdad. Siapakah tokoh utama penaklukan itu? Ya, Nasiruddin At-Tusi, seorang Syiah. Ini sejarah mencatat. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, seorang pakar sejarah yang sangat terkemuka dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Pengkhianatan dan pembantaian yang dilakukan Syekh Rafidhah bin Khomeini sampai hari ini, ya,
masih berlangsung. Ya, banyak ulama Syiah yang kemudian ditangkap dan sebagainya. Ini pembantaian kaum muslimin di Suriah yang hari ini masih terjadi. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, mantan Presiden Iran. Jika bukan karena bantuan tentara Iran dalam peperangan melawan Taliban, Amerika telah tenggelam di bumi Afghanistan. Seharusnya Amerika mengetahui, jika bukan karena tentara Iran, Amerika tidak akan mampu menjatuhkan Taliban. Khutbah Jumat di Universitas Teheran, 8 Februari 2002. Ini Presiden Rafsanjani mengakui bahwa mereka berperan dalam menaklukkan Afghanistan. Muhammad Ali Abtahi, mantan Wakil Presiden Khatami. Jika bukan karena orang-orang Iran, Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh ke tangan Amerika dengan mudah. Jadi memang selalulah orang Syiah ini menikam dari belakang. Bahkan nanti di akhir zaman, mereka adalah orang-orang yang menikam dari belakang. Oleh karena itu, Nabi mengatakan ini. Nanti, perang akhir zaman itu didahului dengan perang melawan Syiah. Ya. Karena waktunya sudah jam 7:04, saya percepat saja. Kalian akan mengadakan perjanjian damai yang kuat dengan bangsa Romawi. Kalian dan mereka. Jadi kaum muslimin itu damai dengan Romawi untuk melawan musuh dari belakang kalian. Musuh dari belakang, sebagian ulama mengatakan orang yang sering berkhianat. Nah, sebagian mengatakan itu adalah Syiah. Maka kemudian kalian menang, mendapatkan harta rampasan perang dan mereka pun menyerah. Nah ini, awal dari perang antara Romawi dengan Islam yang disebut Al-Malhamah Kubro. Itu melawan Syiah dulu. Bahkan yang paling nampak sekali bagaimana Syiah itu menjadi kelompok yang sangat mengkhianati Islam ini. Dajjal muncul dari Isfahan. Jadi Dajjal itu munculnya bukan di Palestina, bukan di Syam, tapi di Iran. Ya. Dan Iran waktu itu, waktu Dajjalnya muncul ini, mayoritas Yahudi. Padahal hari ini kita tahunya Syiah itu musuh besarnya Yahudi. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti dicari di Google, Neturai Karta. Neturai Karta itu sekte Yahudi yang meyakini bahwa mereka belum saatnya menguasai Palestina. Nanti ketika Dajjal, mereka sebut Mesiah. Bukan Dajjal, ya. Mereka sebut Mesiah. Mesiah berasal dari kata Al-Masih. Ya, Mesiah. Sang juru selamat. Mereka tunggu-tunggu. Ya. Mereka yakini itu muncul di Isfahan. Nah, sekte Neturai Karta ini pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Iran, yaitu Ahmadinejad. Ahmadinejad pernah mendapatkan penghargaan dari sekte Neturai Karta karena memang dia sendiri keturunan Yahudi. Ya. Nah, saya baca, Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000, mereka mengenakan at-toyalisah, jubah kebanggaan. Hadis riwayat Muslim. Jadi Dajjal itu munculnya dari Asbahan. Asbahan dalam riwayat Muslim. Ya. Asbahan juga diriwayatkan dengan kasroh pada alif, Isbahan. Begitupun dengan huruf ba, diriwayatkan juga dengan fa, Isfahan. Jadi ada Isfahan, ada Asbahan, ada Isbahan. Tapi ulama menyebutkan itu adalah di Iran. Jadi munculnya Dajjal itu di Iran. Kira-kira munculnya itu di tempat yang paling banyak pendukungnya atau yang paling sedikit? Nah, pasti yang paling banyak. Nah, dia muncul di tempat yang banyak pendukungnya. Ternyata pendukung Dajjal itu tempatnya di Iran. Nah, ini terjadi setelah penaklukan Konstantinopel yang kedua. Jadi urutannya perang melawan Syiah. Kemudian perang melawan Syiah ini Majusi maksudnya, ya. Karena Persia jaya lagi nanti. Ya. Romawi dengan Islam damai.
Mereka melawan Majusi, Syiah Iran. Kemudian Syiah kalah. Ternyata Romawi berkhianat kepada perdamaian itu, akhirnya perang. Terjadilah perang Malhamah Kubro. Kaum muslimin menyerang Romawi. Ada 800.000 pasukan Romawi, semuanya mati. Kaum muslimin sepertiganya syahid, sepertiganya melarikan diri, sepertiganya menang. Setelah menang itu kemudian mereka kembali ke Syam menuju ke Konstantinopel yang waktu itu juga dikuasai Romawi. Nah, yang di Konstantinopel mendengar bahwa yang di Roma sudah kalah. Maka ketika mendengar takbir bergemuruh, mereka menyerah. Ya. Seluruh kota Konstantinopel menyerah tanpa perlawanan karena takut dibantai seperti di saudaranya di Romawi Barat. Konstantinopel itu ibu kota Romawi Timur, sedangkan Roma ibu kota Romawi Barat. Nah, karena mereka ketakutan, mereka menyerah. Nah, setelah seluruh kota Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin, tiba-tiba datang utusan dari Syam mengatakan Dajjal sudah dalam perjalanan menuju Syam. Maka kemudian Al-Mahdi, Imam Mahdi dan Nabi Isa bersama pasukannya balik ke Syam mempertahankan Palestina. Itu yang disebutkan dalam tentang akhir zaman. Ya. Ya. Mengasihkan kalau kita kajian tarikh. Ya. Insya Allah cukup sekian. Sebagai kesimpulan, Syiah adalah kelompok sesat. Tidak ada Syiah yang benar hari ini. Syiah yang paling besar hari ini adalah Syiah Rafidhah. Pusatnya di Iran. Ya. Ini saya bacakan. Ini orang lulusan pertama dari KOM, namanya Ahmad Barakba. Dia punya pesantren di Pekalongan, namanya pesantren Al-Hadi. Ya, Muhammad Barakba. Di Indonesia khususnya, kita benar-benar tidak memiliki alasan yang kuat untuk merujuk ke marja lain selain Ali Khamenei. Ali Khamenei itu pimpinannya Iran. Jadi bagi saya sangat aneh jika masih ada orang yang mempertanyakan apakah ada orang lain yang lebih alim dari Ali Khamenei. Bahwa memilih Ali Khamenei sebagai marja adalah yang paling menguntungkan. Ini tokoh Syiah di Indonesia, Ahmad Barakba. Ya, Ahmad Barakba. Tokoh Syiah lagi, Jalaluddin Rahmat, sudah mati. Apa perbedaan Syiah di Indonesia dengan Iran? Ini disebutkan dalam Tempo. Ya. Tidak ada Syiah di Iran menganut Syiah Itsna Asyariyah atau imamah, yakni ajaran yang mengutamakan masalah kepemimpinan. Ajaran itu tercantum dalam undang-undang Iran dan kami juga Syiah Itsna Asyariyah. Di Indonesia ada dua organisasi Syiah. Yang pertama Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Pimpinannya Jalaluddin Rahmat. Yang kedua ABI, Ahlul Bait Indonesia. Pimpinannya Hasan Dalil Assegaf kalau nggak salah. Alaidrus, Hasan Dalil Alaidrus. Anaknya sekarang jadi tokoh dan sering muncul di televisi. Ya, bapak-bapak sering nonton Habib siapa? Hadar, Al-Hadar siapa namanya? Ja'far Hadar. Ya, anak muda pakai jin. Nah, dia adalah tokoh Syiah. Ya, dia yang nulis buku Islam Madhab Allah salli ala Muhammad. Saya lupa bukunya, saya beli dua, memang sengaja. Itu tulisan Ja'far Al-Hadar yang sekarang banyak tampil di TV-TV, di YouTube, digandrungi anak muda. Dia tokoh Syiah. Ya, ini. Mungkin kajian yang akan depan bongkar kupas tuntas tentang Syiah ya. Biar pada tahu. Ya. Karena saya sudah terlanjur banyak membahas Syiah kalau nggak disampaikan iman-iman lisinau. Ya. Jadi ada tokoh Syiah yang sangat terkenal, tapi dia tidak pernah mengaku Syiah. Insya Allah ada kajian yang akan datang kita buka supaya kita tahu siapa orang-orang yang sesungguhnya adalah musuh-musuh Islam, tapi berkedok sebagai orang-orang Islam. Mungkin kalau kita dikasih lihat, nggak percaya. Ya. Tapi fakta
menyatakan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh Syiah. Ada yang kenal Umar Syihab, kakaknya Quraisy Syihab, kakaknya Alwi Syihab. Umar Syihab itu tokoh Syiah. Ya. Umar Syihab, Quraisy Syihab. Nah, no comment. Tapi saya punya videonya, punya video Quraisy Syihab itu tentang Syiah, 3 video. Ya. Mudah-mudahan pada kajian yang akan datang bisa kita bahas, supaya kita jangan kagum-kagum dengan orang-orang yang jelas-jelas. Ya. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mau tanya silakan. Boleh silakan, ada bertanya. Hajinya ke Mekah, tetap ke Mekah, cuma amalnya berbeda dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang haji menyaksikan mereka berkumpul di Baqi dengan mulai jam 10 malam sampai ke atas pada nangis-nangis, ya, itu biasanya mereka orang Syiah. Ya. Ciri khas orang Syiah tidak mau lewat pintu Umar bin Khattab. Ada Masjid Nabawi kan ada pintu Umar bin Khattab. Nah, Allah memuliakan Umar bin Khattab sampai pintunya pun orang khinzir nggak mau lewat. Nah, pertanyaannya, kalau mereka sudah menyimpang, kenapa dibolehkan? Nah, kenapa pemerintah Saudi membolehkan mereka masuk ke? Nah itu, karena secara umum mereka awam. Mereka itu awam, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga sudah dibolehkan dengan harapan nanti mereka bisa masuk, bisa diluruskan. Ya. Memang Al-Azhar menyatakan Syiah adalah madhab ke-6. Itu Al-Azhar begitu. Al-Azhar itu menyatakan Syiah adalah madhab ke-6. Madhab pertama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Zahiri, Ja'fari. Jadi memang banyak juga ulama yang masih menganggap Syiah bagian dari Islam. Ya. Di antaranya para ulama Al-Azhar. Ya. Dan juga beberapa ulama Indonesia tentunya, karena banyak juga yang bermadhab kepada Al-Azhar. Ya. Namun banyak ulama mengatakan kalau yang dimaksudlah Syiah Rafidhah Iran, maka mereka sudah keluar dari Islam. Tetapi ya, sebagian mengatakan mereka masih bagian dari Islam. Karena masih ada perselisihan, maka kemudian pemerintah Saudi tetap mengizinkan mereka untuk haji di Makkah. Ya, silakan. Ya. 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 Mereka sangat mengunggulkan bagaimana mereka membela Palestina. Bahkan dulu saya waktu kecil itu, waktu masih SMP, itu senang banget baca majalah Yaumal Quds. Itu majalah dari Kedutaan Besar Iran. Saya punya majalah itu banyak, Yaumal Quds. Ya. Yang gambarnya tangan begini, ternyata itu simbol Hizbullah. Ya mohon maaf, saya belum tahu waktu itu. Nah, salah satu tokohnya namanya Dina Sulaiman, itu guru besar UIN Padang kalau nggak salah. Dina Sulaiman, kenaan. Dina Sulaiman itu tokoh Syiah. Ya. Mungkin ada yang kenal, kalau nggak kenal, alhamdulillah lebih baik. Ya. Ini tokoh sekali Dina Sulaiman. Ya. Itu isu yang diangkat Palestina terus. Ya. Bahkan Hizbullah itu menjadikan isu Palestina sebagai isu yang paling diangkat. Kenapa? Karena mereka tahu umat Islam kalau sudah soal Palestina mereka akan mendukung. Nah, bagaimana kenyataannya? Ya, kita tahu sendiri bahwa ternyata orang-orang Syiah lah yang menyebabkan Palestina takluk kepada kaum Salib. Sejarah mencatat itu. Ya. Ya. Pembahasannya cukup panjang. Tapi yang jelas memang mereka menjadikan isu Palestina sebagai isu pusat mereka. Tapi faktanya bahwa mereka tidak melakukan apa-apa terhadap pembelaan terhadap Palestina. Nah,
Insya Allah kita bahas lebih lanjut pada beberapa kajian yang akan datang. Memang mengenai Syiah ini sangat perlu, bukan hanya ketika Muharram tiba. Ya. Saya sudah berkali-kali sampaikan tentang ini dan pernah mengadakan audiensi, saya dan banyak para ulama dari Solo ketemu langsung dengan MUI di Semarang, ditemu dengan ketua MUI waktu itu. Ya, namun memang MUI juga tidak punya sikap yang jelas tentang Syiah ya, sampai hari ini. Ya. Kecuali fatwa buku dari tulisan dari Dr. Fahmi Salim yang kemudian disebarkan, tapi bukan resmi dari MUI. Nah, kita berharap mudah-mudahan MUI pusat itu segera merilis tentang Syiah. Namun menurut keterangan Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, Ustadz Jal Fathullah mengatakan selagi masih ada Umar Syihab dan Khalid Al-Walid di tubuh MUI, tidak mungkin MUI menyatakan Syiah itu sesat. Ya, tahu Khalid Al-Walid? Khalid Al-Walid itu tokoh Syiah yang menjadi ketua bidang Ukhuwah Islamiyah di MUI pusat. Itu tokoh Syiah. Umar Syihab itu juga tokoh Syiah. Dia menjadi bagian penting dari MUI pusat. Nah, itu. Nah, salah satu penasihat Presiden Jokowi namanya Jalaluddin Rahmat itu tokoh besar Syiah dan menjadi anggota DPR PDIP dari Jawa Barat. Nah, jangan kaget, memang orang sesat kumpuli karo wong sesat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.